Halo, perkenalkan saya Febri Silaban. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling behavioral. Baiklah, yang pertama di sini adalah konseling behavioral adalah sesuatu proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pencahayaan masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri sendiri. Sejarah munculnya konseling behavioral bermula dari Ivan Skenov tahun 1829 sampai 1905. Bapak psikologi Rusia. Struktur hipotetiknya dikembangkan sekitar 1863 yang memandang fungsi-fungsi otak sebagai pancaran refleks yang mempunyai 3 komponen, yaitu input sensorik, proses, dan effort outflow. Menurut Skenov, semua tingkah laku terdiri atas respon-respon kepada stimulasi-stimulasi dengan interaksi-interaksi dari rangsangan dan hambatan yang beroperasi pada bagian sentral dan pancaran refleks. Karakteristik konseling behavioral. Yang pertama itu manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. Manusia mempunyai potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau salah, berdasarkan bekal keturunan dan lingkungan atau nativisme dan empirisme. Terbentuk pola-pola tingkah laku yang menjadi ciri-ciri khas kepribadiannya. Yang kedua, manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya, dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Yang ketiga, manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk diri sendiri, pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Kalau pola-pola lama dahulu dibentuk melalui belajar, pola-pola itu dapat diganti melalui usaha belajar yang baru. Yang keempat, manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Selanjutnya, menurut Latipun tahun 2008, tujuan konseling behavior adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar, sehingga perilaku yang negatif dapat dihilangkan serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan, serta berusaha menemukan cara-cara bertingkah laku yang baru. Selanjutnya, teknik-teknik konseling behavioral. Yang pertama itu desensitisasi sistematis, di mana teknik ini adalah teknik yang paling sering digunakan. Desensitisasi sistematis ini adalah teknik yang cocok untuk menangani fobia-fobia, tetapi keliru apabila menganggap teknik ini hanya bisa diterapkan pada penanganan ketakutan-ketakutan. Teknik ini diarahkan kepada klien untuk menampilkan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Desensitisasi sistematik melibatkan teknik relaksasi di mana klien diminta untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan sampai titik di mana klien tidak merasa cemas. Yang selanjutnya itu ada latihan asertif. Pendekatan behavioral yang dengan cepat mencapai popularitas adalah latihan asertif yang bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Yang ketiga itu terapi aversi. Teknik-teknik pengondisian aversi yang telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang sedang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku sistematik dengan suatu stimulus yang menyakitkan, sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Stimulus-stimulus aversi biasanya berupa hukuman dengan kejutan listrik atau pemberian ramuan yang membuat mual. Kendali aversi bisa melibatkan penarikan memperkuat positif atau penggunaan berbagai bentuk hukuman. Yang selanjutnya, pengkondisian operan. Tingkah laku operan adalah tingkah laku yang memancar yang menjadi ciri organisme aktif. Ia adalah tingkah laku beroperasi di lingkungan untuk menghasilkan akibat-akibat. Tingkah laku operan merupakan tingkah laku yang paling berarti dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup membaca, berbicara, berpakaian, makan dengan alat-alat makan, bermain, dan sebagainya. Yang selanjutnya, penguatan positif. Pembentukan suatu pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau perbuatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul adalah suatu cara yang ampuh untuk mengubah tingkah laku. Penguatan positif adalah teknik yang digunakan melalui pemberian ganjaran segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Contoh penguatan positif adalah senyuman,
persetujuan, pujian, bintang emas, medali, dan sebagainya. Pemberian penguatan positif dilakukan agar klien dapat mempertahankan tingkah laku baru yang telah dibentuk. Selanjutnya percontohan. Dalam percontohan, individu mengganti seorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. Belajar yang bisa diperoleh melalui pengalaman langsung bisa pula diperoleh secara tidak langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain. Berikut konsekuensinya. Dalam teknik ini, klien dapat mengamati seorang yang dijadikan modelnya untuk berperilaku kemudian diperkuat dengan mencontoh tingkah laku sang model. Dalam hal ini, konselor dapat bertindak sebagai model yang akan ditiru oleh klien. Yang selanjutnya, token ekonomi. Metode token ekonomi dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan memperkuat yang tidak Yang ketujuh, token ekonomi. Metode token ekonomi dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan pemerkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberikan pengaruh. Metode ini menekankan penguatan yang dapat dilihat dan disentuh oleh klien, yang dapat ditukar oleh klien dengan objek atau hak istimewa yang diinginkannya. Token ekonomi dapat dijadikan pemikat oleh klien untuk menggapai sesuatu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang konseling behavioral. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.